Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan dari PBIC Class Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh Bu Yuli selaku guru mata kuliah Kewarganegaraan. Pertanyaan pertama, jelaskan hakikat kewarganegaraan. Hakikat kewarganegaraan dapat disimpulkan bahwa program pendidikan atau pembelajaran yang membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan sebagai upaya memanusiakan, membudayakan, dan memperdayakan serta menjadikan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu akan hak dan kewajiban, memiliki pola pikir yang cerdas, kritis, kreatif, serta memiliki sifat yang demokratis sesuai dengan karakter seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa diharapkan dapat mencerna nilai-nilai Pancasila melalui akalnya dan menumbuhkan rasa rasionalitas sesuai dengan kemampuan sehingga mereka mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin yang dijiwai Pancasila. Salah satu hal penting dalam pembelajaran yaitu memahami materi. Pemahaman merupakan sebuah proses yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan. Contoh-contoh penting mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan saat di perguruan tinggi. Yang pertama, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui pendidikan Pancasila juga, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Dan melalui pendidikan Pancasila juga mahasiswa bisa menjalankan sebuah demokrasi sesuai dengan ketentuan dan proses yang sangat tepat. Dan yang keempat, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Yang keempat, melalui pendidikan Pancasila, yang kelima, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan. Soal ketiga, jelaskan tentang identitas nasional dan bagaimana sikap Ananda dalam membawa identitas nasional Indonesia jika saat ini Ananda berada di negara lain. Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Jika seandainya saya berada di negara lain, tentu saya akan menggunakan baju batik yang selalu menjadi identitas bangsa Indonesia. Dan salah satu upaya saya adalah dengan tetap menjadikan batik Indonesia sebagai pakaian utama, walaupun saya mungkin memiliki pakaian-pakaian lain yang sama baiknya, dan mungkin juga karena batik merupakan salah satu identitas suatu bangsa Indonesia dengan contoh ya sebagai pakaian yang sudah mendunia hingga saat ini. Dan dengan menggunakan pakaian batik di negara lain, kita dapat melestarikan budaya Indonesia dan tidak terpengaruh dengan budaya di luar. Dan soal keempat, jelaskan sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila diawali dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut BPUPKI. Dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbiko Sakai, BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan merupakan tindak lanjut atas janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ketua BPUPKI adalah KRT Dr. KRT Rajiman Widyoningrat dan dua wakil ketua, Raden Purwo Suroso dan Ichibangashi Yoshie dari Jepang. BPUPKI telah menyelenggarakan 2 kali sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi. Sidang pertama diadakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Ketua BPUPKI langsung untuk membahas dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan dan rancangan undang-undang dasar.
Sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Perumusan dasar negara dimulai pada sidang pertama BPUKI yaitu pada 29 Mei 1 Juni 1945. Dan dalam sidang tersebut, 3 tokoh bangsa Indonesia yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengusulkan poin-poin dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan rancangan 5 dasar negara yang merupakan gagasan tertulis rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Poin pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Poin kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Poin ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang untuk Supomo disampaikan pada sidang 31 Mei 1945. Yang pertama, 1, paham persatuan. 2, perhubungan negara dan agama. 3, sistem badan permusyawaratan. 4, sosialisasi negara. 5, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Soal kelima, jelaskan berdasarkan sudut pandang Anda terkait Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika politik pada wacana Presiden 3 periode. Regenerasi ini menurut saya menjadi salah satu dasar mengapa pembatasan kekuasaan penting untuk terus ditekankan. Meskipun isu masa jabatan 3 periode sudah ditolak oleh Presiden secara langsung, agenda penting yang perlu selalu dibicarakan adalah komitmen regenerasi kepemimpinan nasional dari semua elit politik, baik dari DPR, MPR, serta menteri-menteri yang ada di kabinet tersebut. Selain itu, kesepakatan politik dalam konstitusi memang hanya mengatur 2 kali masa jabatan. Oleh karenanya, Pilpres 2024 mendatang seharusnya dipandang oleh seluruh partai politik dan elit bangsa ini upaya untuk menjaga regenerasi kepemimpinan. Jadi bukan lagi perdebatan masa jabatan seorang presiden. Regenerasi kepemimpinan nasional saat ini sangat penting karena 2 hal, ucap Aditya. Pertama, menjaga hakikat konstitusi yang sudah menetapkan pembatasan kekuasaan presiden. Kedua, mendorong para calon terbaik dari kepemimpinan nasional dan daerah untuk meramaikan kontestasi Pilpres 2. Meski isu masa jabatan presiden selama 3 periode mengemukakan, yang lebih penting adalah komitmen regenerasi dalam kepemimpinan nasional. Karena salah satu dasar mengapa pembatasan kekuasaan penting untuk terus ditekankan. Karena regenerasi ini menurut saya menjadi salah satu dasar mengapa pembatasan kekuasaan penting untuk terus ditekankan. Meskipun isu jabatan 3 periode sudah ditolak oleh Presiden secara langsung, agenda yang perlu selalu dibicarakan adalah komitmen regenerasi kepemimpinan nasional dari semua elit politik. Itu yang paling penting untuk saat ini. Dan soal ke-6, jelaskan beserta contoh tentang Pancasila bersifat ideologi, terbuka terutama dengan perkembangan digitalisasi saat ini. Mungkin saat ini digitalisasi sangat memumpuni bagi rakyat, karena pada zaman yang sudah semakin maju, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki arti bahwa ideologi Pancasila mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Hadirnya Pancasila dalam konteks masyarakat digital sangat penting, sebab hampir semua akses informasi mudah untuk diakses ketika semua mudah dalam mengakses sistem informasi, maka Pancasila sebagai perilaku berbangsa dan bernegara harus terus dibangun. Dan karena kemudahan itu pun, masyarakat bisa lebih memahami nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Contoh yang misal kami para pelajar yang menjadi tantangan bagi para pelajar dalam menerapkan Pancasila pada era digital saat ini, yaitu para pelajar dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tradisi kita. Karena teknologi informasi pula, salah satunya berita hoax dan ujaran kebencian penyebar sangat masif
masih banyak di media sosial saat ini. Dan tidak juga ideologi Pancasila juga dapat memiliki nilai positif. Mungkin dari segi pengetahuan kita lebih mudah mengakses berita-berita secara langsung, dan mungkin lebih perlu dicerna berita tersebut bersumber dari mana. Dan yang terakhir, jelaskan dan berikan contoh tentang berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara merupakan sikap seseorang yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana ia menyadari bahwa ia hidup sebagai bagian dari suatu negara. Contoh, berpedoman dari Pancasila. Salah satunya tidak merusak fasilitas umum, menaati peraturan yang sudah dibuat, membantu sesama lain, menaati undang-undang, serta sadar berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasanya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, agama, ideologi, budaya, atau sejarah yang sama dan berbeda, dan mempunyai aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diatur oleh negara. Contoh bentuk kesadaran bangsa dan bernegara adalah bertoleransi terhadap agama yang berbeda, merawat dan mencintai lingkungan, melestarikan budaya, membayar pajak dengan tepat waktu, membantu sesama rakyat Indonesia. Contoh kecil lagi adalah ikut melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin bagi siswa-siswi yang berada di sekolahnya masing-masing, dan untuk mahasiswa menyampaikan pesan-pesan jika mereka berhak untuk disampaikan kepada politik yang sedang berada di saat ini. Mematuhi peraturan yang ada, menghargai hak asasi orang lain, bermusyawarah untuk bermufakat, serta ikut pemilu dan tidak golput.